ya, selamat datang di podcast Suara Pancasila. Teman kita mengobrol santai, bermakna tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Halo juga, aku Raisya Ramadhani Fitri. Di sini kami akan membahas topik yang sangat menarik nih, Wih, apaan tuh Syah? yaitu Pancasila di era digitalisasi. Di zaman yang modern ini, kita melakukan semua kegiatan melalui platform online. Kayak kita nih, kita debat aja melalui platform online loh. Wih, bener juga ya Syah. Tapi yang menarik, walau dunia makin canggih nih, ternyata masih ada banyak banget tantangan yang bikin kita lupa sama nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya di video kali ini kita akan membahas tindakan yang kita bisa lakukan di era digitalisasi ini. Yuk kita bahas. Sebelum masuk dunia digital ini, kita kilas balik sedikit dulu ya. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari pidato Bung Karno di depan BPUPKI. Beliau menyampaikan ada 5 dasar yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Bener banget deh ya. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Bung Karno. Pancasila ini bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup anak bangsa Indonesia. Betul, 5 sila ini adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, keren banget ya. Meskipun Pancasila sudah dibikin dari tahun-tahun yang lalu, namun masih sangat relevan kita bahas hingga sekarang, hingga era digitalisasi. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, dunia digital ini membawa dua sisi. Ada manfaatnya dan juga ada bahayanya. Manfaatnya itu kita bisa, semua orang tuh bisa berpendapat, tapi kadang juga bikin banyak orang yang salah menggunakan kebebasan tersebut ya. Bener banget, banyak banget kasus-kasus seperti pengabaran berita hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan juga penipuan online. Jika kita menggunakan media sosial dengan egois dan tidak menggunakan etika, maka media digital itu hanyalah sebuah sarana kebencian. Ih, bener banget ya. Nih, makanya nilai-nilai Pancasila itu menjadi kompas moral di dunia maya. Tanpa itu, kita bakal kehilangan rasa kemanusiaan. Setuju banget deh ya. Maka dari itu, Pancasila bukan hanya diterapkan di dunia nyata, namun juga diterapkan di dunia digitalisasi. Sekarang kita bahas yuk bagaimana kelima sila ini dapat kita lakukan di era digitalisasi. Yuk. Oke, pertama nih Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Contohnya, kita tidak mengomentari agama orang lain atau menghina agama orang lain di kolom komentar. Karena ketika kita sadar nilai sila pertama, kita itu diberi hak untuk kebebasan menganut agama masing-masing sesuai dengan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga ya guys. Bener banget. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berarti kita beretika dalam melakukan interaksi di dunia maya, yaitu dengan tidak mengujarkan komentar jahat kepada seseorang dan berpikir dulu terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Wih, bener banget ya, biar kita tuh nggak terjadi kesalahpahaman, karena kita tuh harus mengecek dulu beritanya itu apakah benar atau hoax. Nah, lanjut ke sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, sekarang nih banyak banget perpecahan yang gara-gara berbeda pandangan politik dan isu sosial. Kalau kita ingat sila ini, perbedaan pendapat itu bisa kita lakukan secara damai, bukan perpecahan. Media sosial ini seharusnya menjadi sebagai mempererat persaudaraan, bukan sebagai ajang perpecahan. Setuju banget deh. Yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, yaitu jangan mudah terpercaya kepada berita yang belum pasti kebenarannya. Cek dulu, verifikasi, dan berpikir secara logika, jangan berpikir dengan menggunakan emosi. Wah, bener banget yang kamu bilangi tadi.
Nah, yang terakhir ini sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era digital ini berarti kita tuh memperjuangkan dan memperatakan akses digital dan informasi. Karena kan di Indonesia ini ada berbagai daerah yang belum menikmati internet ya kan. Kalau kita tuh bisa membantu dengan membagikan informasi digital dan konten edukatif, itu juga termasuk sebagai kepedulian sosial. Bener banget deh, maka dari itu kita menggunakan sosial media dengan kampanye sosial dan edukatif, yaitu banyak sekali gotong royong yang telah dilakukan di media sosial. Seperti zaman COVID, banyak sekali anak bangsa yang melakukan open donasi. Itu juga salah satu tindakan kelima sila, benar bukan Dea? Ih, bener banget nih. Itu tuh sebagai bentuk pedulian kita sesama manusia juga ya. Oke, bahkan kita tuh bisa melakukan hal kecil juga loh, seperti kita membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar dan mengajari orang tua untuk memakai aplikasi online. Dan itu juga termasuk bentuk kemanusiaan dan kepedulian sosial juga. Iya, aku juga suka banget nih nonton konten kreator yang menjelaskan tentang toleransi dan juga keberagaman yang merupakan bukti nyata sila kedua dan sila ketiga yang bukan hanya sekedar kata-kata namun juga dilakukan di tindakan nyata. Wih, bener juga ya, yang konten positif itu bisa menjadi hal yang positif dan edukatif bagi masyarakatnya yang menontonnya. Nah, jadi sebenarnya Pancasila itu jangan sebagai hafalan teman-teman, tapi dilakukan secara dan dipraktikkan nyataan. Bahkan jari-jari kita juga lewat cara kita berinteraksi di dalam dunia digital. Bener banget, kalau dipikir-pikir dunia digital ini dunia yang tanpa batas ya. Maka dari itu kita harus memiliki pedoman yang kuat di dunia yang tanpa batas ini, yaitu Pancasila. Bener, Pancasila itu mengajari kita untuk seimbang, bebas tapi bertanggung jawab, modern tapi tetap beradab. Nah, betul, dan pentingnya jangan dengan arus globalisasi ini kita jangan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kita, karena tanpa nilai-nilai kemanusiaan kita bukanlah apa-apa. Benar. Jadi warga digital yang baik itu adalah warga yang Pancasilais, yaitu menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul, wah nggak kerasa kita udah ngobrol sepanjang ini ya. Semoga obrolan kita ini menjadi manfaat yang bisa menjadikan tindakan nyata di dunia digital, di interaksi di digital sosial. Iya, karena di semua yang dibalik teknologi tadi, yang paling penting adalah manusianya. Apakah dia bisa menjaga etika, menghargai perbedaan, dan bersikap adil juga. Kalau kita bisa menerapkan nilai Pancasila di dunia digital, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang cerdas, cermat, dan beradab. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, semoga bisa terinspirasi dalam menerapkan Pancasila, bukan hanya di kampus aja, tetapi dalam aktivitas digital sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video podcast kami. Jangan lupa untuk jadilah bijak, jadilah Pancasilais, bahkan di dunia digital. Bye-bye. Terima kasih.